Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya membuka kisah ini. Kisah yang tidak semua orang berani menceritakannya, dan tidak semua pula yang mampu mempercayainya. Ini adalah tentang manusia, tentang ambisi, tentang keinginan akan kekayaan yang melampaui batas logika, tentang jalan gelap yang dilalui bukan dengan cahaya, melainkan dengan darah, janji, dan bisikan malam yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Di sebuah sudut kampung yang terlupakan waktu, ada mereka yang memilih jalan sunyi, jalan pesugihan, jalan yang tidak ditulis dalam buku sekolah, tapi tercatat di tubuh-tubuh yang berubah, dan jiwa-jiwa yang tergadai, bukan untuk ditiru, tapi untuk direnungi. Karena setiap kekayaan yang datang dengan cara tak biasa, pasti membawa harga yang tak bisa ditebus dengan uang. Di sebuah desa kecil yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah 3 orang sahabat yang sudah berteman sejak kecil. Mereka adalah Makmur, Sipur, dan Lejo. Usia mereka sudah kepala 3, tapi hingga saat ini belum satu pun dari mereka yang punya pekerjaan tetap. Setiap hari mereka hanya dudek-dudek di pos ronda, main kartu, atau ngopi di warung Bu Sarti. Sementara teman-teman sebaya mereka sudah sibuk bekerja, punya rumah tangga, dan dihormati masyarakat, mereka bertiga justru sering jadi bahan omongan. Bahkan anak-anak kecil pun sering mengejek mereka sebagai pengangguran abadi. "Woi, kapan kerja woi?" seru salah satu pemuda yang lewat sambil tertawa. Makmur yang sedang menyeruput kopi hanya tersenyum kecut, menahan amarahnya. Sipur menghembuskan asap rokoknya panjang-panjang, sementara Lejo hanya tertunduk, memutar sendok di gelas tehnya. "Apa kita mau terus begini sampai tua?" tanya Makmur tiba-tiba. Suaranya datar, tapi penuh tekanan. "Kalau kerjaan gak ada, mau gimana lagi?" balas Lejo. "Pasrah?" Sipur tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah sawah di kejauhan. Matanya penuh pikir. Malam itu langit mendung, dan udara dingin mulai merayap ke kulit. Warung Bu Sarti mulai sepi. Hanya tinggal mereka bertiga yang duduk di sudut, diterangi lampu minyak temaram. "Aku dengar dari orang tua-tua, di Pekalongan ada tempat buat, ya semacam ngubah nasib," ujar Sipur pelan. Makmur dan Lejo menoleh bersamaan. "Ngubah nasib maksudmu gimana?" "Pesugihan," jawab Sipur singkat. Suaranya berat, tapi bukan yang sembarangan. Katanya, yang berhasil bisa langsung jadi orang kaya. Tapi syaratnya berat. Lejo langsung merinding. Ia pernah mendengar cerita tentang orang-orang kaya mendadak yang akhirnya kehilangan akal, keluarganya, atau bahkan nyawanya. "Kamu serius, Pur? Itu urusan jin dan dunia lain. Bahaya," kata Makmur, mencoba tetap rasional. "Tapi hidup kita sekarang juga udah mirip mati. Dihina, diremehkan, nggak dihargai. Kalau begini terus, kita akan berakhir sebagai bangkai yang nggak dikenal orang." Sipur menatap tajam. "Aku nggak bisa hidup kayak gini terus." Hening. Ketiganya terdiam cukup lama. Hanya terdengar suara jangkrik, dan sesekali lolongan anjing dari jauh. Akhirnya Lejo bicara. "Kalau kita nekat ke Pekalongan, kita bertiga aja." Sipur mengangguk pelan. "Aku udah dapat informasi. Di sana ada seorang dukun tua. Namanya Mbah Rono. Cuma terima tamu malam Jumat Kliwon. Dan kebetulan minggu depan pas malam itu..." Makmur mengusap wajahnya gelisah. Ia tahu betul ini bukan keputusan ringan. Tapi semakin ia pikirkan, hidupnya memang tak punya arah. Bahkan untuk makan pun kadang harus ngutang ke warung. "Oke," katanya akhirnya. "Kita coba." Malam itu menjadi malam paling serius dalam hidup mereka bertiga. Tak ada lagi canda, tak ada lagi tawa. Yang ada hanya rencana nekat dan kesepakatan gelap yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka tak tahu bahwa langkah kecil ini akan membuka pintu menuju dunia lain yang penuh darah, kesepakatan kotor dan tambelyong, haus jiwa. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Malam itu,
Langit tampak gelap tanpa bintang, awan tebal menutup bulan, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. 3 orang sahabat itu Sipur, Makmur, dan Lejo berkumpul di ujung desa. Mereka membawa satu motor butut milik Sipur, dan satu lagi motor pinjaman dari tetangga Makmur. Tidak banyak barang yang mereka bawa, hanya baju ganti, rokok, dan beberapa lembar uang seadanya. "Apa kalian benar-benar yakin?" tanya Mac. Sebelum mereka berangkat, Sipur tak menjawab. Ia hanya menyalakan rokok dan menatap jalanan gelap di depan. Lejo tampak ragu, tapi ia sudah terlalu dalam untuk mundur. Ketiganya tahu bahwa malam itu bukan sekadar perjalanan biasa. Mereka bukan sedang pergi piknik. Mereka sedang menuju tempat yang katanya bisa mengubah nasib. Tapi dengan harga yang mungkin tak sanggup mereka bayar, perjalanan ke Pekalongan memakan waktu hampir 4 jam. Mereka melewati hutan kecil, jembatan tua, dan desa-desa yang sunyi. Semakin mendekati tujuan, suasana makin mencekam. Tidak ada lampu jalan. Rumah-rumah mulai jarang terlihat, bahkan sinyal ponsel pun mulai hilang. Setelah bertanya pada beberapa warga di perkampungan terakhir, mereka diarahkan menuju sebuah jalan kecil yang hanya bisa dilewati motor. Jalan itu menurun dipenuhi beta-beta kecil dan pohon bambu yang menjulang tinggi. Suasana makin gelap, seolah malam itu menelan cahaya. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tanah lapang di tepi hutan. Di sana, berdiri sebuah rumah panggung tua yang terbuat dari kayu gelap. Di depan rumah itu, ada seorang kakek berjubah hitam, duduk bersila di atas tikar pandan, ditemani asap kemenyan yang mengepul dari wadah tanah liat. "Kalian sudah ditunggu," ujar kakek itu tanpa membuka mata. Ketiganya terkejut. Mereka belum sempat memperkenalkan diri. "Masuklah, tapi ingat, yang kalian cari bukanlah keberuntungan, tapi pertukaran." Lanjutnya, kali ini membuka mata. Sorot matanya tajam, penuh aura dingin yang menusuk. Mereka bertiga masuk ke rumah kayu itu. Di dalamnya hanya ada satu ruangan luas, dengan dinding anyaman bambu, lantainya kayu, dan di tengah ruangan terdapat lingkaran dari garam dan bunga melati. Di pojok ada kendi tua dan sesajen berisi kepala ayam, kembang 7 rupa, dan darah segar yang masih hangat. Kalian bertiga ingin pesugihan, tapi ingat, dunia tak memberi cuma-cuma, akan ada yang harus dikorbankan, ucap si kakek yang dikenal sebagai Mbah Rono. "Korban itu apa?" tanya Lejo dengan suara pelan. Mbah Rono tersenyum tipis. "Tak semua harus mati, tapi yang berhasil akan kehilangan sebagian jiwanya, dan 2 lainnya akan diuji kesetiaannya." Makmur dan Lejo saling pandang. Wajah mereka mulai pucat, sementara Sipur tampak paling tenang. Matanya tak berkedip menatap Mbah Rono. Ritual dimulai pukul 2 dini hari. Mereka diminta duduk bersila di dalam lingkaran garam. Lilin hitam dinyalakan di 4 penjuru, dan suara gamelan Jawa terdengar entah dari mana, seolah muncul dari dalam bumi. Barono membaca mantra dengan bahasa yang tak mereka mengerti, lalu meneteskan darah ayam ke kening mereka satu persatu. Yang kuat hatinya, dia yang akan mendapatkannya, ucap Mbah Rono terakhir. Sebelum memadamkan semua lilin, kegelapan menyelimuti ruangan. Hanya suara napas dan detak jantung yang terdengar. Tiba-tiba, udara menjadi berat. Makmur merasa dadanya sesak, sementara Lejo mencium bau busuk seperti bangkai. Sipur duduk diam, wajahnya tak terganggu sedikit pun. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Seketika itu juga, lampu petromak menyala sendiri di sudut ruangan. Mbah Rono berdiri dan berkata, "Telah ditentukan, hanya satu yang akan menerima. 2 lainnya akan menjadi saksi." Ketiganya keluar dari rumah itu dalam keadaan lemas. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam ritual tersebut. Yang mereka tahu hanyalah sesuatu telah dimulai dan mereka tidak bisa kembali. Mereka pun pulang ke desa
membawa harapan, ketakutan, dan perjanjian yang tak kasat mata. Mereka belum tahu bahwa sejak malam itu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Sudah hampir sebulan sejak mereka pulang dari Pekalongan. Hari-hari berlalu seperti biasa di desa itu. Tapi diam-diam ada sesuatu yang mulai berubah, terutama pada diri Sipur. Dulu, Sipur adalah sosok yang paling pendiam dan sederhana, tapi sekarang ia mulai tampil berbeda. Ia tak lagi nongkrong di warung Bu Sarti, tak lagi duduk di pos ronda. Ia jarang terlihat, dan ketika terlihat pun selalu mengenakan baju rapi dan wangi parfum mahal, sepatu mengkilap, jam tangan baru, dan wajah yang kini sering tersenyum tipis. Tapi terasa dingin. Yang paling mengejutkan adalah ketika warga melihat mobil travel berwarna hitam berhenti di depan rumah tua milik almarhum ayah Sipur. Dari dalam mobil itu turun Sipur bersama 2 orang sopir yang mengenakan seragam. Beberapa hari kemudian, papan bertuliskan Sipur Travel, Charteran, dan Wisata berdiri gagah di halaman rumah. Rumah tua itu direnovasi, dicat ulang, dan kini terlihat mewah dibanding rumah warga sekitarnya. Ini kerjaan pesugihan, aku yakin, bisik salah satu tetangga pada suaminya saat lewat. Jangan asal ngomong, bisa bahaya, balas suaminya pelan. Sementara itu, Makmur dan Lejo tak mengalami perubahan apa-apa. Mereka masih hidup seperti biasa, masih sering ngopi di warung, masih menganggur, dan masih jadi bahan ejekan. Tapi yang membuat mereka heran, Sipur tak pernah menyombong. Bahkan suatu sore, ia memanggil mereka berdua ke rumahnya. "Ini uang buat kalian," kata Sipur sambil menyerahkan masing-masing 1 amplop tebal berisi uang tunai. Makmur mengernyit. "Ini buat apa? Anggap saja hadiah karena kita pernah susah bareng," jawab Sipur ringan. Tapi nadanya berbeda, terlalu tenang, terlalu datar. Lejo sempat menolak, tapi Sipur memaksa. "Ambil aja, Jo. Hidup itu enggak selamanya adil. Tapi kita masih bisa bantu satu sama lain kan?" ujarnya sambil menatap tajam. Makmur dan Lejo pulang malam itu dengan perasaan aneh. Uang yang mereka bawa banyak, cukup untuk makan berbulan-bulan. Tapi mereka merasa ada yang tidak beres. Malamnya, Makmur mimpi buruk. Ia melihat dirinya terjebak dalam sawah berlumpur, sementara Sipur berdiri di pinggir sawah, tertawa sambil memegang kepala kerbau yang berlumuran darah. Lejo pun mengaku mengalami hal yang sama. Ia bermimpi ada suara perempuan menangis di dalam lemari kayunya. Besoknya, mereka bertemu dan menceritakan semua. "Aku yakin ada yang salah sama Sipur," kata Makmur serius. "Waktu kita di rumah Mbah Rono, cuma dia yang gak ketakutan. Dan sekarang, cuma dia yang berhasil Leo menendok. Ia juga merasakan hal yang sama. Dia kasih kita uang, bukan karena baik, tapi karena mau kita diam," gumam Lejo pelan. Mereka memutuskan untuk mengawasi Sipur diam-diam. Beberapa hari kemudian, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Tengah malam, sekitar jam 2, Makmur melihat Sipur keluar rumah, berjalan kaki menuju sawah miliknya. Tapi anehnya, dia berjalan sendiri, tanpa senter, tanpa lampu, dan pakaiannya serba hitam. Makmur mengikuti dari kejauhan. Dari balik semak-semak, ia melihat Sipur berdiri di tengah sawah, menghadap ke arah timur. Lalu, ia menancapkan kepala ayam hidap-hidap ke tanah, lalu berletet. Tidak lama kemudian, terdengar suara seperti desir angin yang bukan dari alam. Makmur menahan napas di sisi Sipur. Muncul bayangan hitam tinggi besar. Sosok itu tidak memiliki wajah, tapi tubuhnya bergetar dan mengeluarkan suara erangan lirik. Sipur bicara dalam bahasa yang tak dimengerti, lalu tubuhnya gemetar seperti kesurupan. Makmur tak kuat. Ia segera lari pulang. Tubuhnya dingin, jantungnya berdebar tak karuan. Besoknya, ia demam
Lejo datang menjenguk, dan Makmur menceritakan semuanya. Aku yakin dia udah ngelakuin sesuatu yang kita nggak tahu. Dan aku takut kita ini bagian dari itu. Lejo memandang kosong ke arah pintu. Hatinya dipenuhi rasa takut. Rasa yang sama seperti malam itu saat mereka masuk ke rumah Mbah Rono. Mereka belum tahu bahwa salah satu dari mereka sudah ditetapkan sebagai tumbal dan itu bukan Lejo. Sejak malam itu, Makmur sering bermimpi aneh. Mimpi yang sama datang hampir setiap malam ia melihat dirinya berdiri di tengah sawah milik Sipur. Lalu tubuhnya perlahan ditarik ke dalam lumpur oleh tangan Tenggen hitam yang muncul dari dalam. Tena, suara lirih memanggil namanya. Dan setiap kali bangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Sementara itu, Lejo mulai sering melihat bayangan hitam melintas di depan rumahnya. Ia bahkan mendengar suara gamelan Jawa samar-samar dari dalam lemari tua milik ibunya. Padahal lemari itu tak pernah dibuka sejak ayahnya meninggal. Lejo mencoba berpikir logis, tapi hatinya tak bisa menipu ada sesuatu yang sedang berjalan. Di luar Naylor, beberapa hari kemudian, desas-desus mulai terdengar di kampung. Ada suara orang nangis dari sawahnya Sipur malam-malam. Kata salah satu warga, katanya ada yang lihat Sipur berdiri lama banget di tengah sawah, nggak bergerak macam patung. Tambah yang lain. Dan yang paling membuat bulu kuduk warga berdiri adalah kabar dari seorang ibu tua, penjaga warung dekat lapangan. Ia berkata dengan suara gemetar, "Semalam aku lihat Sipur jalan ke sawah sambil manggul karung besar. Dan dari dalam karung itu ada suara orang minta tolong." Itu usaha Sipur makin besar. Travelnya makin ramai. Mobilnya bertambah tua. Sawahnya diperluas. Bahkan ia membangun rumah baru di pinggir desa. Tapi semakin kaya, wajah Sipur semakin pucat. Matanya sering sayu. Dan tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Ia seperti orang yang tidur, tapi tak pernah bisa istirahat. Makmur, yang diam-diam menyimpan dendam dan rasa curiga, memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia dan Lejo pergi diam-diam ke Pekalongan, ke tempat Mbah Rono. Rumah kayu tua itu masih berdiri di pinggir hutan, sepi dan tertutup kabut tipis. Ketika mereka tiba, Mbah Rono sudah duduk menunggu, seperti tahu kedatangan mereka. Yang satu sudah memilih jalan setan. "Kalian hanya sisa waktu saja," kata Mbah Rono lirih, tanpa diminta bicara. Lejo langsung gemetar. Makmur mencoba tetap tenang. "Apa maksudnya, Mbah? Kenapa cuma Sipur yang berhasil?" tanya Makmur. Mbah Rono memejamkan mata. Karena dalam pesugihan, tak semua bisa kaya. Yang satu jadi raja, dua jadi tumbal. Tapi bukan berarti langsung mati. Tumbal itu bisa dalam bentuk penderitaan, kegilaan, atau diserahkan secara sadar oleh yang berhasil. Lejo tercengang. "Maksudnya, kami ini sudah dijadikan tumbal?" Iba Rono hanya tersenyum pahit. Sipur sudah menjanjikan satu nama. Dan tanda-tanda sudah jelas. Yang sering mimpi buruk, yang tubuhnya lemas, yang hidupnya makin suram. Dia yang akan lebih dulu diambil. Makmur terdiam. Semua mimpi buruknya, suara-suara dari sawah, sakit kepala setiap malam, semua terasa masuk akal sekarang. "Siapa yang dia jadikan tumbal?" tanya Makmur dengan suara pelan. Mbah Rono membuka matanya, menatap tajam. "Kau, Makmur." Hening seketika. Lejo melirik Makmur dengan mata melebar. Tubuh Makmur gemetar. Keringat dingin mengucur deras dari keningnya. "Apa yang harus aku lakukan untuk selamat?" tanya Makmur panik. "Kau bisa memilih melawan atau menghindar. Tapi setiap pilihan punya akibat. Jika kau melawan, dia akan tahu. Jika kau menghindar, kau harus pergi jauh. Tapi ingat, selama namamu masih diikat dalam perjanjian, kau tak akan pernah benar-benar bebas
Makmur dan Lejo pulang dengan langkah berat. Desa mereka tak lagi terasa seperti rumah. Mereka melewati jalan kecil, melewati sawah milik Sipur yang luasnya kini 2 kali lipat dari dulu. Tiba-tiba, Makmur berhenti. Ia melihat sesuatu di pematang sawah. Seseorang berdiri di sana. Sosok berpakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, dan tangan menggenggam kepala ayam berlumuran darah. Lejo juga melihatnya. Mereka berdua mundur perlahan, tapi sosok itu menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Malam itu, Makmur tak bisa tidur. Ia mengunci pintu ropet-ropet, menyalakan lampu di setiap sudut rumah, dan meletakkan Al-Quran di atas dadanya. Tapi rasa takut tetap mengendap di dada. Ia tahu waktunya hampir habis. Dan di kejauhan, di dalam rumah barunya yang besar, Sipur duduk di ruang tengah sambil memegang boneka jerami. Di dada boneka itu tertulis nama Makmur. Malam itu, Makmur tak bisa tidur. Tubuhnya menggigil walau ia sudah berselimut tebal. Matanya terus menatap langit-langit kamarnya yang gelap, sambil mendengarkan setiap bunyi aneh yang muncul dari luar. Sesekali, ia mendengar suara seperti langkah kaki mengelilingi rumahnya. Kadang, suara geraman pelan, bahkan ada detik-detik saat ia yakin sekali ada yang mengetuk jendela kamarnya. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Tapi begitu ia beranikan diri membuka tirai jendela, tak ada siapa-siapa, hanya angin yang meniup gorden dan semilir bau tanah basah dari arah sawah. Keesokan paginya, ia bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Di halaman rumahnya, tergeletak seekor ayam mati, lehernya patah, dan di atas bulunya yang putih tertulis namanya dengan darah, Makmur. Makmur tak berani bilang pada siapapun. Ia tahu, kalau ia buka suara bisa-bisa, warga mengira ia sudah gila. Satu-satunya orang yang bisa ia percaya hanya Lejo. Ketika mereka bertemu di warung, wajah Lejo juga tak kalah kusut. Aku juga diganggu, Kor, ucap Lejo pelan. Semalam, aku lihat bayangan gede banget berdiri di depan rumahku. Tapi bayangannya mirip. Sipur, Makmur mengangguk lemah. Ia tahu semua ini bukan lagi kebetulan. Sipur bukan lagi sahabat mereka. Ia sudah menjelma jadi sesuatu yang lain, seseorang yang telah menjual jiwanya. Dan kini tengah memetik tumbalnya hari demi hari. Makmur makin melemah. Ia mulai sulit tidur. Makanan tak terasa di lidah. Tubuhnya kurus kering seperti disedot meridal. Dan di setiap mimpinya, ia melihat sosok besar tinggi, berjubah hitam, membawa boneka jerami, lalu membakarnya sambil tertawa tanpa suara. Pada hari keempat, Makmur jatuh pingsan di warung. Warga mulai panik. Lejo membawanya pulang dan memanggil dukun kampung. Tapi dukun itu hanya menggeleng saat melihat kondisi Makmur. Ini bukan penyakit biasa, kata si dukun, menatap kosong. Jiwanya sedang diikat oleh sesuatu yang bukan manusia. Lejo mulai ketakutan. Ia merasa waktunya juga akan tiba. Apalagi saat ia pulang ke rumah dan melihat bekas jejak kaki tanpa jari di lantai tanah rumahnya. Jejak itu mengarah ke arah ranjangnya, lalu menghilang begitu saja. Malam Jumat Kliwon datang. Langit gelap pekat. Tak ada bintang. Angin kencang membuat tondon bambu saling beradu dan mengeluarkan suara mencicit seperti ratapan. Lejo tak bisa tidur. Ia berjaga dengan parang di tangan, menunggu apapun yang akan datang malam itu. Sementara itu, di rumah barunya, Sipur sedang melakukan ritual di ruang bawah tanah. Lilin hitam menyala di sekeliling boneka jerami yang sudah setengah gosong. Di depan boneka itu, ada mangkuk besar berisi darah dan rambut manusia. Sipur duduk bersila, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi keningnya. Tapi matanya merah.
menyala seperti bara. Ambillah jiwanya malam ini, gumamnya dengan suara serak. Tiba-tiba, lampu padam, angin masuk melalui celah jendela yang terkunci, dan terdengar suara dari arah belakang rumah makmur, suara gamelan Jawa. Pelan, namun menggetarkan. Lejo yang menyadari sesuatu sedang terjadi, segera berlari menuju rumah makmur. Ia ketuk pintu garis karas, tapi tak ada jawaban. Pintu tak terkunci. Ketika ia dorong, bau busuk langsung menyambut dari dalam rumah. "Makmur, makmur!" teriak Lejo, panik. Ia masuk ke kamar, dan di sana ia menemukan Makmur terbaring lemas, mulutnya mengeluarkan darah, matanya terbuka menatap langit-langit. Tapi yang membuat Lejo tak bisa menahan jeritan adalah pemandangan di langit-langit kamar. Ada wajah hitam besar menempel di sana, dengan mulut sobek lebar seperti sobekan kain, menatap langsung ke arah Lejo dengan mata bolong dan dalam. Lejo berlari keluar, menjerit sambil menangis. Warga berdatangan, tapi saat mereka masuk ke rumah itu, wajah hitam itu sudah lenyap. Yang tersisa hanya Makmur, yang kini benar-benar tak bernyawa. Ia menjadi tumbal pertama. Dan malam itu, Sipur membuka mata dari ruang ritualnya, tersenyum puas sambil memegang selembar uang kertas yang tiba-tiba muncul dari mangkuk darah. Satu tumbal telah lunas, usaha akan makin lancar. Tapi perjanjian belum selesai. Masih ada satu nama lagi yang tertulis di boneka jerami kedua, Lejo. Kematian Makmur membuat suasana desa menjadi muram. Banyak warga yang datang melayat, tapi mereka hanya diam dan menggeleng-gelengkan kepala. Tak ada luka di tubuh Makmur, tak ada tanda-tanda kekerasan. Ia hanya mati, seperti tubuhnya mengering dari dalam. Namun hanya satu orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lejo tidak berbicara pada siapapun sejak kejadian itu. Ia tak keluar rumah selama 3 hari. Tirai jendela tertutup rapat, dan lampu di kamarnya menyala terus-menerus. Bahkan ibunya sampai ketakutan melihat anaknya duduk termenung di pojokan sambil menggenggam sebilah pisau kecil. "Lejo, kamu jangan gitu, nak. Kamu belum makan dari pagi," kata ibunya dengan suara bergetar. Tapi Lejo hanya menjawab dengan satu kalimat pelan. "Giliran saya, Bu." Setiap malam, Lejo mendengar langkah kaki berat di atap rumahnya. Suaranya berputar-putar, kadang berhenti, tepat di atas kamarnya. Pernah sekali, ia memberanikan diri naik ke atas atap saat pagi hari. Tapi yang ia temukan adalah jejak kaki tanpa telapak, hanya jari-jari panjang, seperti tangan manusia, mencakar genteng kayu yang sudah lapuk. Di malam keempat setelah Makmur meninggal, Lejo mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia berada di tengah sawah milik Sipur, dengan langit merah darah dan suara tangisan bayi yang terus-menerus terdengar. Di tengah sawah itu berdiri Sipur, mengenakan jubah hitam, membawa boneka jerami yang wajahnya persis seperti Lejo. Sipur membakar boneka itu perlahan, dan Lejo merasakan tubuhnya ikut terbakar dari ujung kaki sampai ke mata. Ia menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Ia terbangun dengan tubuh penuh keringat, dan anehnya ada luka melepuh di kaki kirinya. Saat ia membuka pintu kamarnya, di lantai tergeletak selembar kertas kusut bertuliskan tulisan tangan, "Kau berikutnya, jangan lari, Lejo." Lejo panik. Ia segera keluar rumah dan menuju masjid untuk mencari perlindungan. Ia tidur di serambi masjid, membawa sajadah dan air doa yang diberikan ustadz desa. Tapi tetap saja, malam itu ia mendengar suara orang memanggil namanya dari arah tempat wudhu. Lejo, pelan, panjang, dan seperti suara dari dasar sumur. Keesokan harinya, Lejo bertekad untuk pergi dari desa. Ia tak tahan lagi. Ia tahu, selama masih berada di dekat Sipur, hidupnya akan terus dihantui. Ia berniat pergi ke daerah jauh,
entah ke Banyumas atau Semarang. Yang penting menjauh dari sawah, dari rumah Sipur, dari semua teror ini. Namun, sebelum ia sempat mengemasi barang-barang, Sipur datang ke rumahnya. Pria itu datang dengan mobil travel barunya, turun dengan pakaian necis, senyum hangat di wajah. Tapi Lejo tahu betul, mata Sipur tak seperti dulu lagi. Tatapannya dingin, kosong, seolah bukan manusia lagi. "Jo," ucap Sipur pelan sambil menyodorkan satu koper. "Ini isinya uang. Banyak, pakai buat hidupmu atau pergi. Asal satu hal, jangan pernah cerita apa yang kau tahu." Lejo menatap koper itu dengan mata berkaca-kaca. "Jadi benar, kamu tumbali Makmur?" tanyanya dengan suara tercekat. Sipur tersenyum, kecil tapi tajam. Ia tidak menjawab. "Sekarang giliran aku ya?" tanya Lejo lagi. Sipur menghela napas, lalu meletakkan tangan di bahu Lejo. "Aku cuma jalani takdir. Jo, kalau bukan kamu, bisa jadi ibumu. Jadi pilih sendiri." Ucapan itu seperti tamparan keras. Lejo langsung mendorong tubuh Sipur dengan marah. "Pergi dari sini, setan!" teriaknya. Sipur hanya tersenyum, lalu melangkah ke mobilnya. Sebelum pergi, ia menoleh sebentar. "Kamu masih punya waktu 3 hari. Setelah itu, aku tak bisa jamin siapa yang dipanggil malam-malam." Mobil Sipur melaju pelan di jalan kampung yang sepi. Lejo berdiri gemetar, menggenggam pintu pagar rumahnya erat-erat. Di malam ketiga, Lejo tidak betah. Ia memegang kitab suci di dada, memutar ayat-ayat suci dari ponsel, dan menyalakan dupa di sudut rumah. Namun tepat pukul 2 dini hari, semua lampu padam. Udara mendadak membeku, dan dari luar rumah terdengar suara kerincingan gamelan, diiringi suara tertawa perempuan serak dan panjang. Lejo berlari ke dalam kamar ibunya, memeluknya erat. Tapi saat ia menoleh ke arah pintu, ada sosok tinggi besar berjubah hitam berdiri diam. Kepalanya menunduk dan tubuhnya bergetar pelan. Dari bawah jubahnya terlihat tangan panjang dengan kuku hitam membawa boneka jerami yang mirip Lejo. Boneka itu dibakar dan Lejo menjerit. Tubuhnya mendadak panas, matanya menghitam, kakinya gemetar. Ia terjatuh, dan di kejauhan Sipur tersenyum puas dari jendela rumahnya sambil memandang ke arah rumah Lejo yang kini lampunya kembali menyala. Satu lagi tumbal telah mendekat. Tapi cerita ini belum berakhir karena arwah mereka tak diam begitu saja. Sudah seminggu sejak Lejo ditemukan pingsan di kamar ibunya. Saat warga berdatangan dan menolongnya, Lejo hanya bisa meracau tak jelas. Matanya kosong dan tubuhnya menggigil seperti orang ketakutan yang tak bisa lagi membedakan dunia nyata dan mimpi. Ia tak lagi bisa bicara dengan normal. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis keras tanpa sebab. Setiap malam ia berteriak menyebut nama Sipur, diselingi jeritan, "Jangan bakar aku, jangan bakar aku." Warga desa mulai mencurigai Sipur, tapi tak ada bukti, tidak ada luka, tidak ada jejak. Bahkan Sipur justru makin makmur, makin sukses. Kini ia membuka cabang travel ke kota besar. Sawahnya makin luas. Ia bahkan membeli truk dan menggaji beberapa orang untuk kerja di ladangnya. Dari luar, hidup Sipur tampak sempurna. Namun, jauh di dalam rumah barunya, tepatnya di ruang bawah tanah yang tersembunyi, Sipur mulai diganggu. Sesuatu yang dulu tunduk padanya mulai membangkang. Malam itu, Sipur duduk sendirian di ruang bawah tanah. Di depannya ada 3 boneka jerami yang telah hangus, masing-masing dengan nama Makmur, Lejo, dan satu lagi tanpa nama. Ia mencoba memanggil makhluk gaib pelindungnya seperti biasa. Namun yang muncul bukan makhluk hitam berjubah. Yang muncul adalah bayangan Makmur dan Lejo.
Mereka berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya berlumur tanah dan darah. Mata mereka melotot, penuh dendam. Lejo tersenyum, tapi senyumnya robek sampai ke pipi. Makmur menunjuk lurus ke wajah Sipur. Kau janjikan kemakmuran. Sekarang giliranku menagih. Suara Makmur serak. Sipur terlonjak kaget, mundur ke belakang, hingga punggungnya membentur dinding. Pergi! Aku sudah berikan tumbal. Kalian milik mereka, bukan urusanku lagi, teriaknya panik. Tapi kedua sosok itu justru berjalan pelan mendekat. Langkah mereka berat dan menyeret. Bau anyir memenuhi ruangan. Perjanjianmu belum lunas, bisik Lejo di telinga Sipur. Seketika itu juga, semua lilin padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan, dan dari kejauhan terdengar suara gamelan Jawa, Senggal Liri, disusul suara perempuan menangis, diiringi suara anak kecil tertawa. Semuanya berasal dari dalam dinding. Sipur menjerit sekuat tenaga, tapi suara itu hanya terpantul kembali, menggema dan mengisi kepala Sipur dengan suara-suara yang tak bisa ia usir. Esok paginya, sopir travel milik Sipur melapor bahwa mobil mereka mogok di jalan tanpa sebab. Truk sawahnya mengalami remblong, dan pekerja di ladangnya kabur karena mengaku melihat hantu perempuan duduk di atas pohon besar dekat gudang. Saya lihat, Pak. Mukanya hancur. Dia nyebut-nyebut nama Pak Sipur terus, kata salah satu pekerja dengan wajah ketakutan. Sipur mulai merasa hidupnya tak lagi aman. Malam harinya, ia mengunci diri di kamar, tapi rasa takut semakin menjadi-jeti. Ia mendengar langkah kaki di loteng, suara benda diseret, dan sesekali suara Makmur tertawa. Ia mencoba tidur, tapi begitu menutup mata, ia berada dalam mimpi yang lebih nyata dari dunia nyata. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah sawah kering, di mana semua tanaman menghitam, langit merah darah. Dan dari kejauhan, Makmur dan Lejo berdiri bersama sosok tinggi berjubah hitam yang dulu ia sembah. Tapi kali ini, makhluk itu tak lagi tunduk padanya. Ia menunjuk Sipur, dan suara beratnya bergema di angin. Tumbal harus seimbang. Kau kaya, kau bahagia. Tapi perjanjian belum lengkap. Sipur berlutut. Aku sudah serahkan mereka. Sudah 2. Kenapa kalian masih ganggu aku? Lejo melangkah maju. Karena satu hal, Pur, kau janji dengan darah. Dan darah Ausnit tak pernah selesai. Makmur melemparkan segenggam tanah ke wajah Sipur. Tanah itu berisi belatung. Saat menempel di mata Sipur, ia menjerit sekuat tenaga, dan begitu ia bangun, ia benar-benar buta. Keesokan harinya, warga menemukan Sipur terbaring di tengah sawah miliknya. Matanya membiru, pupilnya menghilang. Ia tak bisa bicara, hanya mengulang satu kalimat, berulang-uling Makmur. Lejo, ampun, jangan bawa aku. Kabar pun menyebar cepat. Orang-orang berkata Sipur kesambet. Ada yang bilang balasan pesugihan. Bahkan ada yang percaya arwah tumbal telah datang menjemput. Usahanya bangkrut dalam hitungan minggu. Travelnya tutup, mobil-mobilnya dijual murah, sawahnya dijual lelang karena hutang, rumah mewahnya kosong, dan Sipur, ia hanya duduk di pojok pondok tua, sendirian, buta, dikelilingi kegelapan dan suara-suara yang hanya ia sendiri yang bisa dengar. Terkadang ia tertawa sendiri, kadang menangis tanpa sebab, dan setiap malam, jika kau berjalan dekat pondok itu, kau bisa dengar suara lirih dari dalam rumah. Leho Makmur, aku minta maaf. Ampun, ampun, tapi sudah terlambat. Arwah yang dijadikan tumbal tak pernah benar-benar pergi. Sejak Sipur menjadi gila dan hidup menyendiri di pondok reyot, di pinggir desa, suasana kampung mulai berubah. Tak hanya warga yang gelisah, tapi juga alam sekitar. Udara terasa lebih dingin, meski matahari terik. Angin sering berhembus tiba-tiba di malam hari, membawa bau anyir seperti darah dan tanah basah. Anjing-anjing kampung menyalak tanpa sebab, terutama
Jika malam Jumat Kliwon tiba, beberapa warga mulai mengalami gangguan. Ada yang mendengar suara tangisan anak kecil di dekat sumur. Ada juga yang mengaku melihat sosok wanita berkain putih berjalan di pematang sawah tengah malam. Wajahnya rusak dan matanya bolong. Bahkan penjaga masjid desa sempat menemukan tulisan aneh di dinding luar masjid. Ditulis dengan tanah liat dan darah ayam. Tumbal belum selesai. Perjanjian belum lunas. Warga pun berkumpul dan meminta bantuan tokoh agama dan dukun kampung. Saat itu, Pak Kiai Usman, tokoh agama paling tua di desa, berkata, apa yang dilakukan Sipur telah membuka pintu yang tak seharusnya dibuka. Dan setiap pintu yang dibuka, Tengendara akan menuntut darah pula untuk menutupnya kembali. Ia mengajak warga melakukan pengajian dan ruqyah di rumah Sipur yang lama. Tapi saat mereka datang, pondok itu dipenuhi belatung dan bangkai ayam. Dan di tengah ruangan, tertancap boneka jerami baru tanpa nama, tapi diikat dengan tali merah. Dan ada kertas lusuh di mulutnya bertuliskan, bukan cuma dia, siapapun yang tahu bisa jadi pengganti. Semua orang yang melihatnya merinding. Beberapa warga mulai takut buka suara. Mereka percaya kutukan itu bisa pindah. Suatu malam Sardi, tetangga lama Sipur yang dulu sempat ikut bekerja di sawahnya, ditemukan dalam keadaan linglung. Ia berdiri di tengah jalan, telanjang dada, dan mulutnya terus berkata, aku dengar suara Lejo. Dia panggil aku, dia ajak aku ke sawah, katanya ada pintu. Sardi akhirnya jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, dan di punggungnya muncul bekas luka seperti dicakar. Tapi anehnya, luka itu membentuk angka 3. 3 hari kemudian, Sardi meninggal dalam tidur. Tapi yang paling mengerikan, sebelum ia meninggal, ia berteriak keras tengah malam, jangan tarik aku, jangan, aku gak ikut pesugihan, aku cuma kerja A. Kematian Sardi membuat warga semakin takut. Mereka mulai berbisik-bisik bahwa kutukan pesugihan itu sudah menyebar. Dan siapapun yang pernah terlibat atau mengetahui rahasia Sipur bahkan secara tidak langsung bisa menjadi tumbal selanjutnya. Sementara itu, Sipur sendiri semakin parah. Meski tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong, ia masih hidup, seolah dipaksa tetap bernyawa oleh sesuatu yang tak terlihat. Kadang, ia duduk di depan pondok dan bicara sendiri. Kadang ia tertawa sambil menanjuk-nanjuk ke sawah, makmur di sana. Dia nunggu. Lejo juga. Dia bilang, giliranku habis ini. Bahkan anak-anak desa yang lewat dekat pondok itu sering menangis tiba-tiba dan sakit demam. Sepulangnya, sampai pada suatu malam, pondok Sipur terbakar. Tidak ada yang tahu siapa yang membakar. Tapi anehnya, tidak ada satu suara pun keluar dari dalam pondok selama api membesar. Dan saat api padam, tidak ditemukan jasad Sipur. Yang tersisa hanya 3 batu nisan kayu tertancap di belakang pondok. Makmur Lejo Sipur, namun anehnya, kayu nisan itu terlihat baru, padahal tidak ada yang pernah membuatnya. Warga tak berani menyentuh, tak ada yang memindahkan. Bahkan menyentuh tanah di sekitar situ pun dianggap tabu. Sejak malam itu, suara-suara gamelan dan tangisan kadang masih terdengar samar dari sawah. Bahkan ada pendatang yang lewat daerah itu dan berkata, saya lihat 3 orang jalan pelen-pelen di tengah sawah. Yang satu matanya kosong, yang satu pakai kain putih, dan satu lagi bawa karung. Tapi pas saya dekati, hilang. Orang-orang kini menyebutnya sawah tumbal. Tak ada yang berani bertani di sana. Tak ada yang berani menyebut nama mereka bertiga dengan suara keras, apalagi di malam hari. Karena mereka percaya perjanjian setan itu tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya diam sampai ada yang cukup bodoh untuk membukanya kembali. 3 tahun telah berlalu sejak sawah tumbal itu menjadi tempat terlarang. Warga desa sudah tidak lagi berani mendekat, apalagi menyebut nama Sipur.
makmur, atau lejo. Mereka menganggap cerita itu sudah terkubur bersama kabut mistis yang menyelimuti ujung desa. Namun, sebagaimana umumnya kisah lama, akan selalu ada orang yang penasaran. Adalah Rio, seorang pria muda dari kota, anak kuliahan semester akhir, jurusan antropologi dari Jakarta. Ia mendengar cerita tentang desa pesugihan Pekalongan dari blog misteri di internet. Sebagai bagian dari tugas akhir, ia memutuskan untuk meneliti kisah tersebut secara langsung. Rio datang sendirian, membawa kamera, alat perekam, buku catatan, dan semangat anak muda yang merasa dirinya lebih pintar dari cerita rakyat, cerita soal tumbal, pesugihan, arwah gentayangan, semua bisa dijelaskan secara psikologis. Ucapnya percaya diri di dalam mobil. Saat tiba di desa, suasana langsung terasa berbeda. Angin tidak berhembus kencang, tapi udara berat seperti ada yang menekan dari atas. Langit sedikit kelabu, meski belum sore. Anak-anak yang bermain mendadak berhenti ketika mobil Rio masuk ke jalan kecil desa. Para orang tua yang duduk di warung menatapnya tanpa senyum. Tatapan yang bukan benci, tapi seperti ingin memperingatkan. Rio menyewa rumah kosong milik seorang warga yang pindah ke kota. Ia mulai mewawancarai beberapa penduduk, merekam obrolan tentang kisah masa lalu Sipur dan kedua sahabatnya. Namun ia heran semua orang enggan membicarakan terlalu dalam. "Udah dek, jangan kau gali yang sudah dikubur," kata salah satu bapak tua di warung. Rio tak peduli. Malamnya, ia duduk di depan laptop, mencatat hasil wawancaranya. Tapi, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Saat tengah malam, Rio memutar rekaman wawancaranya dengan seorang ibu penjual jamu. Tapi di menit ke-17, muncul suara aneh. Bukan suara ibu itu. Suara serak, berat, berbisik di sela-sela percakapan. "Jangan dibuka. Jangan dipanggil. Dia belum tidur." Rio langsung mempause rekaman. Ia mundur, memutarnya ulang, dan suara itu tetap ada. Ia pikir itu hanya gangguan, tapi saat melihat kaca jendela kamar, Rio melihat bayangan hitam berdiri diam di luar. Bukan orang, karena tinggi badannya nyaris mencapai atap rumah. Wajahnya tak terlihat, tapi seolah menatap langsung ke arahnya. Rio panik. Ia lari keluar kamar. Tapi begitu ia buka pintu, tak ada siapapun. Bahkan jejak kaki pun tidak ada. Keesokan paginya, Rio mendengar cerita tentang pondok terbakar di ujung desa yang dulu dihuni oleh Sipur. Ia penasaran. Ia tanya warga. Tapi tak ada yang mau tunjuk arah. Namun Rio menemukan satu orang pemuda yang bersedia menunjukkan jalannya. Namanya Rande, warga yang baru pindah ke desa 2 tahun lalu dan belum tahu banyak soal laronggen-laronggen kampung. "Saya pernah lihat pondok itu dari jauh. Seram, tapi kalau Mas mau ke sana, saya bisa antar." Dan siang itu, mereka pergi ke ujung desa, melewati jalan kecil yang nyaris tertutup semak dan ilalang. Suasana makin sepi, tak ada suara burung, angin pun berhenti. Akhirnya, mereka sampai. Pondok itu sudah rata dengan tanah. Yang tersisa hanyalah bekas arang hitam dan 3 batu nisan, kayu yang masih berdiri tegak. Rio mendekat. Ia mengelus salah satu nisan makmur Lehon Sipur. Saat tangannya menyentuh nisan ketiga, angin besar berembus tanpa sebab dan suara rekamannya di tas tiba-tiba menyala sendiri. Padahal belum ia sentuh. Suara yang keluar bukan suara Rio, tapi suara yang dalam dan menakutkan. "Kau membuka, maka kau menggantikan." Randi langsung lari terbirit-birit. Rio pun ikut berlari. Tasnya jatuh, tapi ia tak sempat memungut. Suasana berubah kacau. Langit mendadak gelap, dan dari kejauhan, suara gamelan Jawa berdenting pelan. Malamnya, Rio demam tinggi. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Ayah di tempat tidur sambil mengulang satu kalimat. "Saya nggak panggil, saya nggak buka. Saya cuma mau nulis tugas." Warga akhirnya datang, dan salah satu kiai desa, Pak
Pak Kiai Usman memaksa masuk ke rumah Rio. Saat masuk kamar, Kiai Usman melihat Rio menggigit jarinya sendiri hingga berdarah dan menulis nama Sipur Berulenguling di dinding dengan darah itu. Kiai segera melakukan doa dan ruqyah. Tapi malam itu, semua lampu di desa padam dan suara dari arah sawah tumbal terdengar jelas. Satu nyawa, satu cerita, satu pengganti. Pagi harinya, Rio hilang. Yang tersisa di rumah hanya rekaman suara. Laptop terbuka dengan file terakhir berjudul Tumbal yang Tak Pernah Selesai, dan satu pesan singkat di dinding ditulis dengan darah. Maaf, saya percaya. Sekarang, setelah hilangnya Rio, desa kembali gempar. Warga semakin yakin bahwa kutukan dari pesugihan Sipur belum berhenti. Beberapa orang tua bahkan mendesak kepala desa untuk menutup akses ke sawah tumbal dan membangun pagar pembatas agar tak ada orang luar yang lagi-lagi membuka luka lama. Namun, musibah sudah terlanjur tersebar. Kabar soal mahasiswa yang hilang karena mengejar cerita pesugihan menyebar luas, bahkan sempat diliput media. Tapi saat tim pencarian datang ke desa dan menelusuri jejak Rio, mereka tak menemukan apapun. Laptop, rekaman, tas, semua sudah lenyap. Bahkan 3 batu nisan di pondok tua itu hilang seperti tak pernah ada. Warga yakin kutukan itu sudah berpindah, dan Rio yang datang hanya untuk menulis cerita tanpa sadar menjadi tumbal berikutnya. Beberapa minggu kemudian, Pak Kiai Usman, satu-satunya orang yang masih menyimpan kitab tua soal ilmu gaib dan perjanjian pesugihan Jawa, memutuskan untuk menyegel wilayah sawah bekas milik Sipur dengan doa dan ritual. Ia mengajak 5 orang warga pilihan. Mereka berjalan ke tengah sawah saat fajar menyingsing. Pak Kiai membawa dupa, air kembang, dan kitab tua berbahasa Jawa kuno. Di tengah sawah, mereka menggali tanah sedalam 1 meter, dan di dalamnya mereka menemukan bungkusan kain kafan hitam. Saat dibuka, bungkusan itu berisi 3 boneka jerami, 1 lembar kertas perjanjian bertuliskan nama-nama tumbal, dan sebuah jimat logam berbentuk kepala kerbau, benda yang diyakini sebagai simbol pengikat roh dalam ritual pesugihan. Pak Kiai berkata pelan, selama benda ini ada, arwah mereka terpenjara, dan dendam mereka akan terus mencari jalan keluar. Dengan hati-hati benda-benda itu dikubur kembali bersama doa-doa pemutus ikatan gaib. Pak Kiai juga membakar dupa 7 warna dan membaca ayat-ayat perlindungan. Namun sebelum mereka selesai, angin kencang tiba-tiba menerpa, membuat api membesar dan mengepulkan asap hitam ke langit. Di balik kabut itu, semua warga yang ikut upacara mengaku melihat 3 sosok berdiri di ujung pematang. Makmur, Lejo, dan Sipur. Wajah mereka tak lagi menyeramkan, tapi justru sedih dan lelah. Mereka hanya berdiri, menatap, lalu perlahan menghilang bersama angin yang reda. Pak Kiai menjatuhkan tubuhnya ke tanah, menangis pelan. Sudah cukup, semoga mereka tenang. Setelah ritual itu, gangguan mulai mereda, suara gamelan berhenti. Sosok-sosok hitam tak lagi menampakkan diri, dan tak ada lagi suara menangis dari dalam sumur. Warga mulai berani membuka jalan kecil menuju sawah. Namun tak ada satupun yang berani bertani di sana. Mereka membiarkan tanah itu kosong sebagai pengingat. Di pinggir sawah dibangun 1 batu besar bertuliskan, jangan ulangi kesalahan mereka. Harta dari darah akan dibayar dengan jiwa. Dan tentang Rio, meski ia tak pernah ditemukan, suatu malam seorang nelayan menemukan kamera kecil di sungai dekat desa. Saat dibuka, hanya ada 1 video yang masih tersisa. Video itu menampilkan Rio berdiri di tengah sawah, merekam dirinya sendiri. Ia tampak gelisah, berkeringat, dan terus menoleh ke belakang. Namaku Rio. Aku salah. Aku kira ini hanya cerita kosong, tapi semua benar. Sipur
makmur, Lejo, mereka nyata. Kalau ada yang nemu video ini, tolong jangan ke desa ini. Jangan buka perjanjian yang sudah dikubur. Biarkan mereka istirahat. Lalu kamera jatuh. Terdengar suara langkah kaki. Diikuti jeritan pendek. Dan video berhenti. Video itu tak pernah diputar di media. Warga sepakat untuk menyimpannya dalam arsip desa. Sebagai peringatan. Karena mereka tahu cerita ini sudah berakhir. Tapi kutukan akan selalu menunggu.